Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marsala dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan UTS berbasis proyek dari mata kuliah Pembelajaran Keterampilan Berbahasa yang diampu oleh Ibu Aurelia Saktiani MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah buku dan membahas beberapa hal yang menarik di dalam buku tersebut. Bukunya berjudul Pendidikan Berbahasa Santun yang ditulis oleh Dr. Haji Sofyan Sauri MPD. Di dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana pendidikan berbahasa santun yang mencakup cara bertutur kata dalam berkomunikasi, berbahasa santun dalam kajian ilmiah, menelusuri hakikat manusia, makna pendidikan dan pendidikan berbahasa santun, serta fenomena laporan selayang pandangan situasi pengguna bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, agar kita mengetahui lebih banyak tentang isi buku ini secara garis besarnya, mari kita bahas satu persatu. Pendidikan memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk manusia, mengingat kondisi awal manusia yang lemah dan tidak berpengetahuan. Sebagai suatu proses yang tidak bisa diserahkan begitu saja kepada lingkungannya, pendidikan menjadi kunci dalam membimbing dan mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan manusia. Maka, pemahaman tentang peran dan tantangan pendidikan dapat diuraikan melalui beberapa dimensi yang saling keterkaitan. Yang pertama, dimensi fisik dan material. Pendidikan bukan hanya sekadar pengembangan pikiran semata, melainkan juga sebuah proses holistik yang memperhatikan aspek fisik dan material. Lingkungan belajar yang efektif juga memerlukan penyelarasan antara fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya fisik. Kurikulum yang dirancang pun harus menawarkan mata pelajaran yang merangsang daya berpikir kritis dan kreativitas. Metode pembelajaran yang digunakan juga harus beragam, seperti diskusi kelompok dan proyek. Lalu barulah kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menantang. Kemudian, guru yang berkualitas menjadi fasilitator utama dalam memotivasi siswa mencapai potensi maksimal mereka. Selain itu, aspek fisik seperti fasilitas ruang kelas yang nyaman, aula, dan lapangan olahraga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Kebersihan dan keamanan juga menjadi faktor penting untuk mendukung kesejahteraan siswa. Sumber daya fisik seperti buku teks, teknologi, dan laboratorium memainkan peran kunci dalam memperkaya pengalaman belajar. Lalu yang kedua, dimensi mental dan rohani. Nah, proses pendidikan itu tidak terbatas pada aspek pembelajaran kognitif saja, melainkan juga melibatkan pengembangan karakter, nilai, dan etika. Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan saja, tetapi juga tentang merangsang perkembangan mental dan rohani. Selain memperkuat aspek intelektual, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian dan moralitas siswa. Maka dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, melainkan juga harus cerdas dalam beretika. Melalui pendekatan holistik ini, proses pendidikan menjadi sarana untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman secara mendalam, lalu kemudian nilai-nilai yang kuat dan integritas moral yang kokoh. Nah, lalu yang ketiga, dimensi sosial. Pendidikan dalam konteks sosial tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga
membimbing individu dalam memahami norma sosial, etika, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang aktif, peduli, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Jadi, melalui pemahaman nilai-nilai sosial, pendidikan membentuk individu yang tidak hanya berfungsi sebagai secara efektif dalam masyarakat, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Lalu yang keempat, dimensi keagamaan. Nah, banyak sistem pendidikan yang mengintegrasikan aspek keagamaan di dalam kurikulumnya. Pendidikan tidak hanya membantu individu dalam memahami keyakinan dan nilai-nilai spiritual berdasarkan kepercayaan tertentu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter yang religius. Melalui pendidikan, individu diberikan pandangan tentang peran manusia di alam semesta, serta landasan etika yang menjadi dasar bagi tindakan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang kelima, dimensi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Pendidikan modern semakin mengakui pentingnya pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional dapat membantu individu dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan membangun hubungan sosial yang baik. Di sisi lain, kecerdasan spiritual terkait dengan pencarian makna hidup, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang eksistensi. Pengintegrasian kedua aspek ini dalam pendidikan membantu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki keseimbangan emosional, spiritualitas, dan pemahaman mendalam tentang diri dan makna hidup. Lalu yang keenam, dimensi globalisasi dan tantangan masa depan. Nah, di dalam era globalisasi, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan individu agar menghadapi tantangan global. Persaingan global, keragaman budaya, dan arus informasi yang cepat menjadi faktor kunci yang harus diatasi. Oleh karena itu, pendidikan perlu fokus pada pengembangan kemampuan adaptasi, berpikir kritis, dan kepekaan terhadap realitas global. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi individu untuk berhasil menavigasi lingkungan yang terus berubah dan bersaing dalam konteks global yang semakin kompleks. Lalu yang ketujuh, dimensi bahasa, santun, dan komunikasi. Nah, pendidikan tidak hanya mengajarkan aturan tata bahasa, tetapi juga norma-norma kesantunan dalam berkomunikasi. Lalu kemudian fokus utamanya adalah membentuk individu agar mampu berkomunikasi secara efektif, memahami konteks sosial, dan menghargai keragaman bahasa serta budaya. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam membentuk individu yang tidak hanya mahir dalam menyampaikan ide, tetapi juga peduli terhadap keberagaman dalam interaksi komunikatif. Lalu yang kedelapan, dimensi peran sekolah sebagai agen perubahan. Sekolah bukan hanya sebagai penyampaian pengetahuan saja, melainkan juga berperan penting dalam membentuk sikap kritis, kreatif, dan dalam mereproduksi budaya. Untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi kompleksitas masa depan, diperlukan pengembangan kurikulum yang relevan. Lalu kemudian metode pengajaran yang inovatif dan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, dengan demikian sekolah menjadi wahana untuk memberdayakan siswa tidak hanya dengan pengetahuan saja, tetapi juga dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Lalu yang kesembilan, ada dimensi strategi holistik. Pendekatan pendidikan harus bersifat holistik. Nah, melibatkan perencanaan tujuan jangka panjang, lalu kemudian strategi pembelajaran yang beragam, langkah-langkah evaluasi yang komprehensif, dan dukungan untuk perkembangan individual.
Hal ini memastikan bahwa pendidikan benar-benar menciptakan manusia yang tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu yang terakhir, dimensi tantangan dan peluang masa depan. Masa depan pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan tuntutan global. Namun, tantangan ini juga membuka peluang baru untuk inovasi, kolaborasi dan internasional, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan harus mengadaptasi diri agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berkembang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.